Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunara Agisa dengan NIM PO 7124223038. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pelanggaran kode etik bidan, yaitu malpraktik akibat kesalahan jahitan pada jalan lahir. Bidan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kesehatan ibu dan anak, mulai dari masa kehamilan, persalinan, hingga pasca persalinan. Kode etik bidan merupakan pedoman moral dan profesional yang harus dipatuhi dalam memberikan pelayanan kebidanan. Pelanggaran kode etik dapat terjadi dalam berbagai bentuk. Salah satunya adalah malpraktik akibat kesalahan jahitan pada jalan lahir yang berpotensi membahayakan kesehatan ibu. Selanjutnya, definisi malpraktik. Malpraktik dalam kebidanan adalah tindakan atau kelalaian bidan yang menyebabkan cedera atau komplikasi serius pada pasien akibat tidak sesuai dengan standar profesi dan prosedur medis yang berlaku. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus kesalahan jahitan pada jalan lahir. Kesalahan dalam penjahitan perineum atau jalan lahir pasca persalinan dapat menyebabkan yang pertama yaitu nyeri berkepanjangan akibat jahitan yang tidak sesuai anatomi. Lalu yang kedua, infeksi luka karena teknik aseptik yang kurang baik. Yang ketiga, dampak psikologi seperti trauma dan ketidaknyamanan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang terakhir, disfungsi seksual akibat jahitan yang terlalu ketat atau tidak tepat. Selanjutnya, faktor penyebab pelanggaran. Yang pertama, karena kurangnya keterampilan dan kompetensi dalam melakukan penjahitan perineum. Lalu yang kedua, kelalaian dalam prosedur aseptik dan antiseptik. Kemudian yang ketiga, kurangnya komunikasi dan informed consent kepada pasien sebelum tindakan dilakukan. Lalu yang terakhir, minimnya supervisi atau pengawasan dalam praktik kebidanan. Konsekuensi hukum dan etik. Yang pertama, tanggung jawab hukum dapat berupa sanksi administratif, perdata, atau pidana jika terbukti malpraktik. Yang kedua, pencabutan izin praktik jika terjadi kesalahan berat yang berulang. Kemudian yang ketiga, sanksi etik dari organisasi profesi seperti Ikatan Bidan Indonesia atau IBI. Adapun pencegahan dan juga solusi yang dapat dijalani agar tidak melakukan malpraktik tersebut. Yang pertama yaitu meningkatkan kompetensi bidan melalui pelatihan dan workshop teknik penjahitan perineum. Yang kedua, mengikuti prosedur standar operasional atau SOP dalam setiap tindakan medis. Lalu yang ketiga, melakukan informed consent sebelum tindakan agar pasien memahami resiko dan juga manfaat. Yang terakhir, evaluasi dan supervisi dari tenaga medis yang lebih berpengalaman untuk meminimalisir kesalahan. Baiklah, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu kesalahan jahitan pada jalan lahir adalah bentuk pelanggaran kode etik dan malpraktik yang dapat berdampak serius bagi pasien. Oleh karena itu, bidan harus selalu mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kepatuhan terhadap standar prosedur agar dapat memberikan pelayanan yang aman dan berkualitas. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai malpraktik akibat salah penjahitan pada jalan lahir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.